Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laulan an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an kama nawartal arda binuri syamsik abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Salah satunya nikmat terbesar yaitu nikmat iman di dalam Islam, nikmat untuk bertolabul ilmi, sehingga pada siang hari ini kita masih kembali dipertemukan di kelas pra BBQ untuk mempelajari ilmu tajwid dan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Taib, kaifa halukunna jami'a akhwati, hal antuna bi khair? Alhamdulillah. 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 Pekan lalu kita sudah mempelajari makharijul huruf yang al-jawf, sahih? Sahih saja. Sahih. Apa aja tuh huruf-huruf yang keluar dari makhraj al-jawf? Huruf mat. Alif, wawu, dan Alif. ya. Apa? Semua bunyi mat dan lin. Mat, Semua lin. bunyi mat dan lin. Lin. Itu adalah al-jawf ya. Apa yang dimaksud dengan al-jawf? Rongga tenggorokan sampai Ruang rongga mulut. di antara rongga mulut dan tenggorokan. Rongga kosong yang berada di rongga ya, tenggorokan dan rongga mulut. Jadi al-jawf, makharijul al-jawf, semua yang keluar dari al-jawf itu adalah semua bunyi mat. Alif sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasroh. Ya. Baik. Sekarang kita masuk ke makharijul huruf yang kedua, yaitu al-halqu. Yang dimaksud dengan al-halqu adalah tenggorokan. Tenggorokan, ya. Ada 6 huruf hijaiyah yang keluar dari al-halqu, yaitu yang pertama, ya, dari tenggorokan bagian bawah. Ada 2 huruf, yaitu huruf Hamzah. hamzah dengan ha besar. Dan Hamzah dengan ha besar ya. Itu adalah huruf yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Nah, huruf hamzah dengan huruf ha besar lebih tepatnya keluar dari pita suara. Pita suara kita itu berada di tenggorokan bagian bawah. Nah, bisa dilihat di sini yang ditanda panah bagian merah itu adalah makharijul huruf hamzah dengan ha besar. Dia berada tepat di pita suara. Ya, yang dipanah bagian merah, panah warna merah. Itu adalah makhraj huruf a dengan huruf hamzah dengan ha besar. Jadi enggak ada huruf dada. Jadi bukan dari dada ya, huruf hamzah dengan ha besar itu bukan ha, bukan, tapi ha, a, ha. Jadi bukan ha, bukan ya, bukan dari dada. Lalu ada 2 huruf yang makharijul hurufnya dari tenggorokan bagian tengah, yaitu huruf ain dengan huruf ha. Huruf ain dengan ha. Nah ya, kalau dibandingkan ya huruf makharijul huruf ain dengan huruf ha, gitu ya, itu huruf ain lebih turun, ya, lebih turun ke bawah dibanding dengan huruf ha. Kalau ha dia lebih naik ke atas daripada huruf ain. Maka dirasakan ketika
kita mensukunkan dua huruf ain dan huruf ha. Rasakan ah. Nah, jadi dia lebih di atas, ya. Huruf ain dia lebih turun ke bawah dari makhorijul huruf ha. Nah, walaupun dia dari tengah tenggorokan, tapi titiknya tidak sama banget gitu, nggak sama banget ya. Huruf ain lebih turun dibandingkan dengan huruf ha, ya. Baik. Lalu huruf ha juga tenggorokan kita itu lebih lebar. Nah, lebih lebar, maka dia punya sifat hames, mengalir nafasnya kan ya, karena memang tenggorokannya lebih terbuka gitu dibandingkan dengan huruf ain. Kalau huruf ain dia lebih menyempit ya, karena lisan mizmar bergerak ke belakang, jadi lebih menyempit tenggorokannya ya. Baik, kita lanjutkan ke huruf al-halqu yang selanjutnya, yaitu yang keluar dari tenggorokan bagian atas. Ada dua huruf, yaitu huruf ho dengan huruf ghoin. Huruf ho dengan ghoin, ya. Nah, dua huruf ini juga, walaupun dia dari tenggorokan bagian atas, tapi titik makhrajnya itu juga tidak sama, ya, tidak sama. Huruf ghoin dia lebih turun dibanding dengan huruf ho. Kalau huruf ho itu dia makhrajnya lebih dekat dengan huruf qaf. Ho, ko, ho, ko. Nah, maka ho makhrajnya lebih dekat dengan huruf qaf. Huruf ghoin lebih turun. Bisa dirasakan. Kalau disukunkan au. Kalau huruf ghoin au. Kalau ho ya, dia lebih naik dekat dengan makhraj huruf qaf. Nah, yang perlu diperhatikan ketika kita mengucapkan huruf ho agar tidak terdengar seperti berlebihan suara, seperti suara ngoroknya gitu ya, maka jangan dibenturkan terlalu kuat. Cukup dengan mendekatkan makhraj saja. Mendekatkan makhraj ya. Jadi jangan dibenturkan terlalu kuat atau jangan digesek terlalu kuat. Nah, ketika sukun maka seperti itu, bukan jadi enggak terlalu berlebihan seperti itu. Insya Allah bisa difahami. Insya Allah. Jadi ada berapa huruf yang keluar dari al-halqu? 6. 6. Apa aja hurufnya dari bawah tenggorokan? Hamzah, dari tengah. Sahih, Masya Allah. Dari 6 huruf ini, yang mana yang huruf isti'la? Isti'la. Hamzah, ha. Isti'la. Isti'la tebal ya, Ustazah. Ghoin, ho. Masya Allah, sahih. Masya Allah. Jadi itu harus diingat ya. Walaupun dia sama makhrajnya dari tenggorokan, iya. Tetapi ada dua huruf yang punya sifat isti'la, huruf-huruf tebal, ya. Maka ketika kita menebalkan huruf-huruf isti'la, apa yang harus kita lakukan? Pangkal lidah diangkat. Sahih. Apalagi? Kemudian suara naik ke langit. Suara mengurung. Suara naik ke langit. Kalau suara terkepung di antara lidah dan langit-langit itu adalah yang punya sifat itobak. Kalau isti'la ya, isti'la itu sifat dari isti'la itu menghasilkan tafkhim, menghasilkan ketebalan ya. Maka ketika kita mengucapkan huruf-huruf yang punya sifat isti'la, apalagi itbaq ya, itu dengan cara mengangkat pangkal lidah, lalu mencekungkan tengah lidah dan menaikkan suara ke langit-langit gitu. Harus dibedakan dengan huruf-huruf istifal. Kalau huruf istifal kebalikannya, huruf-huruf tipis, pangkal lidah datar, tengah lidah tidak cekung dan suara tidak naik ke langit-langit. Jadi kebalikan dari sifat isti'la ya, Masya Allah. Ya, Insya Allah sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tadrib? Itu Ustazah, afwan Ustazah. Iya. Saya suka kesulitan dengan huruf H, Ustazah. H. Yang huruf H kecil yang dari tengah tenggorokan? Yang tengah tenggorokan Ustazah. Dia tuh nggak tengah banget. Jadi agak ke atas sedikit.
Ha. Ha. Coba dialirin nafasnya biar dia ketahuan tuh makhrajnya dari mana. Ha. Ha. Coba. Ha. Alirkan nafasnya, kasih hamesnya. Hamesnya kasih. Ha. Ha. Alirkan lagi nafasnya biar dia tahu tuh makhrajnya dari mana. Ha. 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 Ya. Jadi dia tuh lebih bersih kalau ha ya. Ha. 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 Nah, bagus. Coba disukunkan. Ah. 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 Alirkan. Alirkan, tenggorokannya dibuka. Ah. Ah. Belum mengalir, masih ngerem. Alirkan lagi. Hamas rohwahnya. Ah. 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 Masih ngerem. Ah. Buka. Tenggorokannya dibuka, rahangnya dibuka. Ah. Ah. Bagus. Ah. Lagi dikuatin Ah. lagi alirin suaranya, nafasnya dorong lagi. Ah. Ah. Lagi. Ah. Belum, masih ngerem. Belum. Ah. Ah. Masih ngerem. Kalau aliran nafas Ana hamasnya kedengeran nggak? Kedengeran Ustazah. Nah gitu. Ah. 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 Bagus, tinggal Ah. dialirkan lagi aja. Bagus yang terakhir. Masya Allah. Insya Allah Ustazah. Nanti Ya, dilatih jadi agak ke Ustazah. atas ya, agak ke Iya, atas. Ustazah. Dia nggak tengah banget gitu. Kadang-kadang kita tuh karena berpikirnya huruf H itu tengah, jadi ngambilnya itu agak kesulitan. Padahal dia agak naik sedikit ke atas. Maka Ana sebutkan tadi huruf Ain dia lebih turun makhrajnya dibanding huruf H. Kalau H dia lebih ke atas. H, 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 Ha. H. Bagus. Ha. Ah. Bagus, Masya Allah gitu. Oh, jadi Tinggal ke nanti atas ya dialirkan. Ustazah? Oh, Iya, dialirkan ke iya, atas. iya, Oh. dialirkan ke atas. Dia kan Iya, dikeluarkan iya, iya. aliran nafasnya Oh. dikeluarkan. Maka dia Iya, punya ketika ke sifat. atas dapat. Maka Iya, iya, ketika dapat. dia punya sifat hamas, rohowah, mengalir nafas, mengalir suara, maka dia tampak. Nah, ya makhrajnya dari mana? Maka ketika kita mau tahu makhraj setiap huruf hijaiyah itu dengan cara mensukunkannya. Mensukunkannya ya, huruf-huruf hijaiyah tersebut ditambahkan dengan awalannya hamzah berharokat fathah. Ah. 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 Gitu. Ya. Gitu ya. Masya Allah, syukran Ustazah. Masya Allah, afwan. Ya, silakan yang lain. Ya, karena memang huruf Ain juga itu dalam pelafalan bahasa Indonesia itu nggak ada ya. Jadi kita rada kesulitan dengan huruf Ain ya. Maka itu perlu dilatih. Tapi insya Allah tidak ada yang tidak bisa kalau kita belajar. Paling tidak, walaupun kita tidak sempurna, tetapi kita tidak salah makhrajnya lagi gitu ya. Cukup, Holas? Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi tentang makhraj huruf al-halqu ke 6 huruf ini? Cukup ya. Nah, ingat yang ho tadi, catatan ho, jangan terlalu dibenturkan atau jangan terlalu digesek, terlalu kuat, biar nggak keluar suara ngorok yang berlebihan. Ya, akho, akho, ya, akhofu, akhofu. Jadi bukan akho, terlalu berlebihan karena terlalu digesek, terlalu kuat. Kholas ya, cukup ya. Kalau dulu belajarnya kita kurang harus ngorok ya. Iya. Iya, benar. Ayah saya juga. Salah. Iya, Ana juga seperti itu. Ana juga seperti itu. Iya. Padahal kan jadi susah ya. Iya. Maka itu Ana juga seperti itu. Sama, kita proses belajar itu butuh proses, memang butuh proses. Mungkin kalau kita awalan belajar itu biar untuk membedakan dengan huruf H gitu ya, huruf Ho, maka dia harus ada suara ngoroknya gitu. Tetapi kalau kita sudah mempelajari makhorijul huruf dengan sifatnya, maka kita berusaha untuk memperbaiki gitu. Enggak apa-apa ya, karena itu memang proses belajar seperti itu. Anda pun seperti itu dulu. Cukup ya? Belajarnya salah ya Ustazah? Apa Ustazah? Enggak, iya. Iya, Apa silakan. Ustazah? Iya. Izin tanya Ustazah. Iya, untuk huruf H yang besar ini Ustazah,
Hak apa besar. namanya, apakah kita setiap membacanya dia kan juga rohwa sepertinya jangan terlalu tebal juga ya Ustazah. Tapi kalau Iya. kita baca ada didorong juga ya gitu misalnya Iya. atau gimana Ustazah? Iya. Jadi gini, huruf H besar ya, yang dari tenggorokan bagian bawah, sahih? Iya Ustazah. Iya, hak besar yang dimaksud ya. Hak besar, huruf H itu memang punya sifat khofa. Sifat khofa. Khofa itu artinya tersembunyi. Ya, kenapa? Karena dia makhrajnya paling jauh dari lisan, dari bibir kita. Ya, makhrajnya paling jauh dari bawah. Maka ketika kita tidak mendorong, ya, mendorong dengan ketika mengucapkan huruf H, itu kadang-kadang H-nya itu nggak jelas. Ya. A'udzu billahi minas, hi-nya nggak jelas, minas. Nah, kedengar nggak haknya? Enggak. Nah, maka kita harus butuh dorongan gitu, huruf H itu karena dia makhrajnya paling jauh di tenggorokan bagian bawah. Nah, gitu. Maka memang butuh didorong, tapi bukan berarti tebal. Nah, yang membuat tebal itu adalah pangkal lidah udah nggak naik, tengah lidah udah nggak cekung, tetapi suaranya naik ke langit-langit. Ho, ho, nah, ho, nah gitu kan jadi tebal. Nah gitu, kalau yang tebal tuh karena suaranya naik ke langit-langit gitu. Kalau dorongan memang butuh karena huruf H itu punya sifat khofa, jadi tersembunyi karena dia makhrajnya paling jauh berada di tenggorokan bagian bawah. Seperti itu ya, bisa Baik difahami? Ustazah. Setelah bisa klarifikasi Ustazah. Insyaallah bisa Afwan, iya. Ustazah. Iya, wa iya ki ahsana jaza. Jadi ketika kita mengucapkan huruf H itu harus apa namanya memang butuh dorongan gitu. Jadi jangan asal lewat-lewat aja. A'udzu billahi, a'udzu billahi, hi. Nah, ya jadi jelas. Hi minasyaitonir rajim. Jadi hi, ha, hi, hu. Nah, itu jelas. Jadi nggak menyeret gitu. Ya. Yang lain silakan. Kelas cukup. Ya, jadi memang belajar itu butuh proses. Nggak bisa kita dari awal sudah langsung apa namanya baik, langsung bagus, langsung sempurna. Tapi insya Allah seiring waktu, insya Allah kita lebih baik ya. Ya, cukup. Silakan Ukti Sina, silakan kita sampai tadrib surah apa ya? Al-Muzammil ayat 7 ya. Ya, terakhir Kemarin. ayat 7, jadi sekarang ayat 8. Nah, kemarin ayat 6. Terakhir ayat 6 Oh, saja. iya. Ayat 7. Iya. Baik. Ya, masih kita memperbaiki bacaan ta'awudz dan basmalah ya. Lalu kita nggak usah ahkam tajwid, tetapi diperbaiki makharijul huruf ya, setiap huruf-hurufnya. Insya Allah, semoga Allah mudahkan. Siapa yang awalan? Silahkan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti Sarah. Jadi sekarang Ya. masuk ke ayat ke-7. 7. Ya. Ya, ayat ke-7. Belum sayang. Ya. Ya, Ukhti Sarah agak deket. HP-nya di mana, orangnya di mana itu? Deketin. Ya. Ya, deketin. Buka kameranya deh, buka kameranya. Ya, dibuka kameranya. Biar nanti diperbaiki makharijul hurufnya. Kalau pakai monyong-monyong. Karena memang kita tuh kebiasaan kalau huruf-huruf tebal itu dengan memonyongkan kedua bibir ya, padahal itu bukan huruf asyafatan, maka dijaga. Boleh bibir bergerak, tetapi gerakannya gerakan normal, bukan dengan sengaja memonyongkan. Tapi misalnya untuk menebalkan gitu ya, gerakannya itu gerakan mengikuti rahang, bukan gerakan yang disengaja. Jadi gerakan normal. Yuk silahkan, Ibu Sarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Billah, jangan ada tamtid walaupun sedikit. Billah, langsung.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Syaito. Jangan masuk ke hidung huruf linnya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Lebih ahsan. Bismillahirrahmanirrahim. Lafzul jalalah itu berapa harokat lamnya? Kenapa panjang banget? 2 harokat. Matobi'i 2 harokat atau 1 ayunan suara. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bis, jangan. Bismi. Yang mengalir itu sin sukunnya. Bismillah. Jadi jangan bismi. Jangan, ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Sempurnakan lagi sin sukunnya. Sin sukun itu punya sifat hamas, rohowah. Tempo rohowah ya. Huruf sukun ya. Huruf yang punya sifat rohowah. Ketika dia sukun, bertemu setelahnya dengan huruf berharokat, maka tempo rohowahnya lebih panjang dibanding dengan huruf rohowah yang sukun setelahnya bertemu dengan huruf sukun. Nah, maka pada lafaz basmalah yang bismi, sin sukun punya sifat rokhawah ketemu dengan mim yang berharokat, maka sin sukun temponya lebih panjang. Panjangkan huruf sinnya, sin sukunnya, rokhawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tambahkan lagi, itu masih belum panjang. Dia kayak ketemu sukun. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhti Sarah, gini, rokhawahnya tambahkan lagi. Aliran suaranya tambahkan lagi sin sukunnya. Bismillah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Innalaka finnahari sabhan tawila. Masya Allah. Yuk, finna. Di situ ada hukum alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah atau disebut juga idgham syamsi. Maka idgham langsung masuk. Jangan memanjangkan harokat kasrah pada fi. Finna, jangan. Finnaha. Yuk, ulang. Innalaka finnahari sabhan tawila. Jadi masih ada sedikit tamuktidnya, masih ada sedikit. Finna. Yuk, sekali lagi. Innalaka finnahari sabhan tawila. Masya Allah. Ingat ya, waktu Sarah memang seringnya itu memanjangkan harokat. Jadi jangan menambahkan mat pada harokat. Ya, waktu Sarah ya, di mana aja. Tidak boleh tamqid. Namanya tamqid itu memanjangkan harokat atau menambahkan mat pada harokat. Ya, cukup. Barakallahu fiik. Waktu Sarah. Wa iyaki ahsana jaza. Tafadhol ba'daha. Saya Ustadzah. Iya, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huruf ain al-jaufnya tambahkan lagi karena mat itu ya. Au-nya kan mat tabi'i ya. Kurang panjang Ustadzah ya. Bukan kurang panjang al-jaufnya.
A'udzu, keluarkan A'u- dari rongga mulut, jangan masuk ke hidung, jangan terbagi ke hidung. A'udzu, a'udzu. A'u gitu Ustazah. Atau Au, au, au. au, au. Jadi jangan mengalir ke hidung. Au, itu kan huruf ain, dhammah, setelahnya matobi'i ya. Iya Nah, Ustazah. setiap huruf mat kan dari mana? Al-jauf. Jadi jangan Iya, terbagi ke hidung. Ya, ulang. A'udzu. Masih Ustazah? Harusnya hidungnya apa ditutup ya Ustazah? Enggak. Jadi pangkal lidah jangan naik. Pokoknya jangan beri aliran ke hidung. Jangan kasih mengalir ke hidung. Bayangin tuh ya, dari tenggorokan itu keluarnya itu ke atas lidah kita langsung ke mulut. A'udzu, a'udzu. A'udzu. Bagus. Masih gitu ya. Heeh. Sedikit Zu ya, Ustazah. masih sedikit tapi sudah lebih baik. Zu, lidah keluarkan. Huruf zal. A'u- A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Nah, biar nggak tebal huruf lam dengan huruf mim fathahnya, suaranya jangan dinaikkan ke atas. Bismillah ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan Bismillah lah. Nah, kalau itu dia tebal ya. Jadi karena dia naik ke atas suaranya, jangan Bismillah ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrohim. Nirrahim. Masya Allah gitu. Jadi roknya udah langsung tafkhim. Karena langsung tasdid kan. Tasdid maka langsung tafkhim. Karena roknya fathah jadi langsung tafkhim ya. Hirro, nirro. Nah, udah tafkhim ya. Nah, jadi nggak Ya. ada ancang-ancang. Ya, silakan dibaca. Wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Yo, tadi sudah Ana jelaskan. Kalau yang huruf-hurufnya sifat rokhawah bertemu yang sukun ya, huruf rokhawahnya sukun. Contoh tadi seperti huruf sin, sukun. Ketemu setelahnya dengan huruf berharokat, maka tempo rokhawahnya lebih panjang. Wadhkurisma rabbika. Wadhkurisma rabbika. Yuk ulang. Wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Masya Allah. Wadh. Tambahkan lagi rokhwahnya. Ketemu kaf, dhammah. Nah, ada harokat, bukan sukun. Tambahkan lagi. Dialirkan, dinikmatin. Jadi lebih enak. Huruf taknya tipiskan lagi. Tabeti. Wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Masya Allah. Yang di awal huruf waw, jangan wal. Nah, jangan. Monyongkan. Huruf waw, walaupun dia berharokat fathah, kasroh, dhammah, maka ketika kita mengucapkan huruf waw, udah dengan memonyongkan kedua bibir dulu. Wa. Ya, jadi ketika langsung, jadi makhraj harokat barengan. Wadhkurisma rabbika
rabbika. Ulang ya. Ya Ustazah. Wadkuris masih kepanjangan Ustazah. Zalnya. Wad. Oh, iya. Monyongin Wad dulu mulutnya. wadkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Masya Allah. Kan dengarnya juga enak. Ya, wawnya nggak dipanjangin harokatnya ya. Ingat, kalau wow pokoknya udah memonyongkan kedua bibir ya. Coba yang kol-kolannya jangan ragu-ragu. Tabetila. Tabtila. Tabe. Tabe. Tabetila. Tabtila. Jangan ragu-ragu, Masya Allah. Itu ya. Ingat-ingat sifat rokhwahnya, ingat-ingat. Jadi dia lebih pendek kalau dia huruf yang punya sifat rokhwah dalam keadaan sukun, ketemunya dengan huruf sukun juga. Contoh, lafaz wal asr, wal asr. Asr lebih cepat shad sukun ketemu ro-nya disukunkan. Nah, lebih cepat dia rokhwahnya dibanding dengan huruf yang punya rokhwah dalam keadaan sukun ketemu setelahnya huruf berharokat, maka rokhwahnya atau aliran suaranya lebih panjang. Gitu ya? Bisa difahami? Bisa Ustazah. Iya, Masya Allah. Wa iyyaki ahsana jaza. Ya, silakan setelah Ukti Hala. Rahma Ustazah, mohon bimbingannya Ustazah. Iya. Umur Rahma, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huruf Hamzah ringan aja, buka aja rahangnya karena dia kan dari pita suara ya. A biasa. A'udzu, a'udzu. A'udzu, Lagi ringan. A'udzu. a'udzu. A. A Biasa. A A'udzu. a'udzu. Lagi? A'udzu. Enggak, itu udah mau masuk ke huruf ain. A'udzu. A'udzu. Iya ya, Hamzah kan di bawah, huruf ain naik ke atasnya lagi. Jadi sebenarnya udah tinggal ngeluarin harokatnya aja ya. Nah, karena makrotnya kan sama dari tenggorokan ya. Ya, ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, haknya tuh kan udah lebih bagus tuh ya. Nah, tambahkan lagi sifat rokhwahnya karena hak sukun punya sifat rokhwah ketemu dengan huruf mim berharokat ya. Hirrohma, hirrohma. Nah, yuk basmalahnya diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrohim. Haknya jangan masuk ke ro. Nirrahim. Santi, Masya Allah. Ulang dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ya, silakan. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa. La ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Masya Allah. Karena buru-buru nggak menyiapkan nafasnya, disiapkan dulu nafasnya ya, disiapkan dulu nafasnya. Ya, lam sukun, tahan inhirab bainiyahnya sedikit lagi ya. Jadi jangan terburu-buru, selesaikan dulu lam sukunnya. Rabbul masyriqi. Ya,
lam sukunnya. Lalu al-jaufnya Masya Allah sudah bagus yang mad jaisnya ya. Jadi enggak terputus di tengah ya. Sempurnakan lagi lam sukunnya. Boleh wakaf di illa, nanti ulang dari atau tidak dari la ilaha illa huwa. Ya. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Masya Allah ya, kurang sedikit aja ya nafasnya ya. Nah, di sini huruf zal juga ketemu haknya dhammah ya. Bagus, sudah lebih bagus. Lam sukunnya sudah lebih bagus. Jadi disempurnakan ya lam sukunnya. Nah, ya. Fattakhidhu, fattakhidhu. Nah, ya. Maghribi, maghribi. Wal maghribi. Nah, rinya tipis. Nah, ghainnya walaupun sukun dia tafkhim. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, seperti itu ya. Alhamdulillah, Ummu Rahmati ya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah wa fiik barakallah. Syukran jazakillah khair Ustazah. Wa iyyak. Wa iyyaki ahsana jaza. Ya, silakan setelah Ummu Rahmati ya. Saya Ustazah, mohon bimbingannya Ustazah. Insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ringankan lagi hamzah di depan. Buka aja rahangnya, lalu keluarkan dari pita suara. A'udzu, a'udzu. A'udzu. Bagus, disambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaito, syaito. Tebalkan lagi. Syaito. 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 Iya, langsung gitu. Jadi jangan ada ancang-ancang toknya ya. Temukan aja langsung di makhrajnya. Terus dia tuh naik suaranya tapi nggak lurus ke atas langit-langit, tapi naik ke atas langit-langit tapi ke arah agak depan. Gitu ya. Syaito, syaito. Syaito. Ya, ulang ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu langsung keluar, jangan langsung keluar. Naikkan dulu ke langit-langit. Ke langit-langit tapi agak bagian depan. Syaito, syaito, syaito. Lagi. Syaito. Bagus. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan di jangan dicicil. Syaito, syaito. Syaito. Langsung. Dan jangan dicicil. Syaito. Syaito. Bagus. Ya, ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum wa hajaron. Roknya tafkhim. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaron. 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 Wasbir.
wasbir. Stopnya pelan-pelan. Shotnya angkat pangkal lidah biar nggak kayak Iya. sin. Wals. Wals. Bagus. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajarong. Nah, susah banget tuh saja. Wakop aja. Wahjurhum. Roknya tafkhimkan lagi. Ro sukun sebelumnya tomah. Hai, baik saja. Wakop di situ nanti diulang. Shotnya angkat pangkal lidah. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum. Haknya, rokhwahnya ketemu jim dom berharokat. Tambahkan lagi rokhwahnya. Wasbir Angkat pangkal lidah, sod. Wals. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum. Wahjurhum hajaran jamila. Hajaroh, haknya hak besar. Rohwahnya tambah, hamas, rohwah. Wahjur. Bagus, Masya Allah. Wahjurhum. Wahjurhum. Gitu saja. Masya Allah ya. Nah, rohwahnya ya. Wahjurhum hajaran jamila. Huruf H besarnya kayak huruf H kecil. Hajaron. Kenapa? Ayo. Nah, disinilah dibutuhkan dorongan itu, ya. Nah, maka dia punya sifat khofa ini maksudnya. Nah, ya. Hajaron. Tipis, jim tipis. Hajaron. Enggak rong. Ron ke depan. Hajaron. Hajaron. Langsung ke jim. Hajaron ja. Hajaron ja. Ulang. Hajaron jamila. Ronja. Dari situ. Ikhwanya dari situ biar dia tipis. Ronja. Ronja. Jangan ditutup. Rong, lidah jangan diangkat. Ronja. Ahsanti, bagus yang terakhir. Gitu. Ulang. Wahjurhum hajaran jamila. Ayo, haknya jangan hajaron. Hajaron. Jelaskan lagi. Wahjurhum wahjurhum hajaran jamila. Masya Allah, ahsanti. Karena ketemu 3 kali huruf H besarnya ya. Gitu ya. Kerasa nggak? Kalau yang terakhir udah Dari lebih hum jelas. ke H itu susah banget tuh. Iya itu. Hum hajarong. Ini kan mau ngambil ro-nya juga tebal. Wahjur. Saya kadang suka ro tartimnya nggak keluar saja. Wahjur. Angkat pangkal lidahnya. Wahjur. Hum hajaron. Masya Allah ya. Terasa tapi yang terakhir udah lebih. Masya Allah. Bagus. Gitu ya. Masya Allah. Wa iyaki ahsana jaza. Ya. Silahkan setelahnya. Saya Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Mohon bimbingannya, Ya. Ustazah. Iya, silahkan.
A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Masya Allah. Bunda Nita bisa diulang, lompat-lompat suaranya. Baik, Jaringan. Ustazah. Iya, diulang ya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ustazah? Ya, silakan terus. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Wazarni wal mukazzibina ulin na'mati wa mahhilhum qalila. Ya, huruf zal keluarkan ujung lidah. Wadharni, ro-nya tafkhim. Pelan-pelan boleh waqaf di ulin na'mah. Boleh di situ. Baik, Ustazah. Wazarni wal mukazzibina ulin na'mah. Bunda Nita. Bu Nita. Ya, Huruf Ustazah. zal. Ya, huruf zalnya keluarkan ujung lidahnya. Wadharni wal mukazzibi. Lalu naknya nggak ada matobi'i ya. Ya, ulang. Wazarni wal mukazzibina ulin na'mati wa mahhilhum qalila. Coba yang dilafaz mukadzibina. Wal mukazzibina. Oh, jadi lidahnya itu fokuskan ke ujung lidah. Mukadzi. Walaupun dia keluar semua, maksudnya melebar lidahnya, tetapi fokuskannya yang di bagian tengahnya. Jadi dia biar tipis, enggak mukadzi, enggak. Mukadzi, sedikit aja di bagian ujung lidah zalnya. Ya, ulang dari depan. Wazarni wal mukazzibina ulin na'mati wa mahhilhum qalila. Wal mukadzibina ulin. Gak ada matobi'i dari na. Langsung. Wadharni wal mukadzibina ulin na'mah. Berhenti di situ aja biar sempurna. Baik. Wazarni wal mukazzibina ulin na'mah. Kenapa masih kayak huruf zai ya? Huruf zalnya jangan terlalu digesek, ya. Ujung lidah Nita bisa lihat kamera. Jadi ujung lidahnya fokuskan. Mukadzi, ujung lidahnya sedikit. Nah, bagus, keluar ujung lidahnya yang difokuskan. Mukadzi. Jangan terlalu banyak, keluarnya sedikit aja. Mukadzi. Lagi sedikit lagi, tipiskan lagi. Mukadzi. Iya, dikit aja, keluarnya jangan terlalu banyak. Kalau keluarnya terlalu banyak nanti kayak huruf zai ya, karena kayak seperti ada sofir pada huruf zai. Mukadzi,
Mukadzi. Gitu ya. Bisa dipahami? Mukadzi. Ya, Insyaallah. ulang. Wazarni wal mukazzibina ulin na'mah. Langsung. Mukadzibina ulin na'mah. Wal mukazzi. Wah, saya zak lagi. Iya, Wal sedikit aja lidahnya, ujung lidahnya sedikit aja. Di tengah, fokuskan di tengahnya. Ujungnya. Iya, ya. Wal mukazib wal mukazib Zalnya tasydid. wal mukazi. Zalnya tasydid, sukunkan dulu zalnya. Wal mukadzibina uli. Wal mukazi itu kan kayak za lagi saja. Iya, karena umunita terlalu lebar, ujungnya aja sedikit. Udah itu jangan terlalu kuat. Tempelkan aja. Za, zi, zu, za, zi, zu, az. Zi, zu, az. Wal az. Enggak, jangan terlalu kuat, jangan. Az, tipis saja. Az. Bukan as. Az. Bagus, gitu ya. Nanti dilatih. Ya. Ya, yuk dibaca lagi. Huruf na-nya jangan ada mat. Insyaallah saja. Wazarni wal mukazzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Ya, nanya masih ada mat tadi. Wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum. Wal mukazzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Masya Allah. Ulang dari ulin nun tasdid, sempurnakan gunahnya. Ulin na'mati wa mahilhum qalila. Masya Allah. Tinggal sempurnakan nun tasdid. Nun tasdid itu tingkatan gunahnya apa? Akmal Ustazah. Akmal, sempurnakan. Paling sempurna. Ulin na'mati. Lamain gunahnya. Ya, sekali lagi. Ulang lagi Ustazah. Ya. Ulin na'mati wa mahilhum qalila. Masya Allah ya, tinggal huruf ainnya tambahkan lagi bainiyahnya, huruf ain sukunnya ya, Insya Allah. Ya, ya, huruf zal dilatih lagi ya. Baik saja. Suka kembali lagi ke zal. Masya Allah. Iya, jangan ya, Masya Allah. Ya, syukron lagi Umunita, barakallahu fiik wa iyyaki ahsana jaza. Ya, silakan. Setelah Umunita. Saya mohon bimbingan. Henilis, ya, Henilis, insya Allah. Ya, Baik. silakan. 12 saja. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tahan rokhawah pada huruf shinnya, tahan. Syaito himinasyaito. Baik saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Rokhwa pada sin sukunnya tambahkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Nirro, nirro. Nirrahim. Nirrahim. Iya, jangan nerrohim, nerrohim. Ni, nirro, Baik. nirro. Jangan imalah ya saja. Nirrahim. Diulang saja. Nirrohim. Nirrahim. Rohim, haknya jangan masuk ke ro. Rohim. Nirrahim. Ya, ucap dari basmalah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti tinggal tambahkan lagi roho pada hak sukun ya. Insyaallah. Ya, silakan. Baik. Innaladaina angkala wajahim. Ya, kenapa wajahim? Itu ada mata iwat. Ya. Wajahima saja. Iya. Nun tasydid. Iya, nun tasydid. Guna, setiap bunyi guna itu jangan ditekan. Jangan ditekan. Alirkan aja. Inna. Baik. Innaladaina angkalau wajahima. Kafnya ada matobi'i. Kaf ada alif. Angkalau. Innaladaina angkalau wajahima. Masya Allah. Haknya tambahkan lagi hamas rohwahnya. Biar dia enggak kayak hamzah wajaima. Haknya jadi enggak jelas. Wajahi. Wajahi. Wajahima. Bagus. Wajahima. Bagus, Masya Allah. Ya, haknya jelaskan lagi. Sekali lagi. Innaladaina angkalau wajahima. Kaknya kenapa matobi'inya nggak ada lagi? Saja. Ya. Innaladaina angkalau wajahima. Tetapi mad jaisnya tadi cuma 2 harokat. Mad jaisnya berapa harokat? 4 atau 5 harokat? Panjangkan mad jaisnya. Wajahima saja. Ya. Ya. Belum saja. Sudah terakhir ini saja. Iya. Tidak ditekan. Baik saja. Innaladaina angkalau wajahima. Masya Allah. Karena habis nafis aja ya. Habis nafas ya. Jadi emaknya. Ya. Wajahima. Wajahima. Hi. Ha. Hi. Hu. Kalau ha. Jadi dia kalau kurang hamas atau rohwahnya. Maka dia kayak wajaima. Nanti kayak hamzah. Jadi haknya kayak menyeret gitu, kayak nggak jelas ya. Maka berarti huruf hijaiyahnya itu kasih harokat, fathah, kasroh, domah, lalu sukunkan. Ha, hi, hu, Ya. Huruf apa aja ya, kasih harokat, fathah, kasroh, domah, lalu sukunkan. Jadi ketika dia harokatnya kasroh, juga dia tetap ada sifatnya nampak, nggak hilang gitu ya. Dalam keadaan apapun dia tetap nampak gitu ya, Masya Allah. Ya, alhamdulillah, syukran lagi.
Umu Henilis. Baik, Ustazah. Terima kasih, Ustazah, untuk ilmunya. Ya, Elina, sama-sama. Ya, tinggal masih Bunda ada Elina saja. Bunda Bunda Elina Eli. Bunda Eli, silahkan. Bunda Eli. Umu Elinasti, tafadhol. Oh, Ada? Saja belum tanya kok. Bunda Elinasti tidak ada ya saja. Ada sih di sini, tapi Iya, ada tapi dipanggil beliau enggak. Sebentar. Bunda Elinasti masih termute. Bunda mau ngaji? Tadi beliau Bunda. bilang katanya di rumah sakit. oh mungkin Mustami ya. Oh ini tadi mungkin. ada chat. Oh tapi Ukti Hela ini kalau yang chat. Iya, Ya, yang pasti Hela. Mungkin sedang kontrol suaminya, Ustazah. Iya, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan. Semoga Allah angkat penyakit Amin. suami beliau ya. Amin. Ya, diberi kemudahan dalam setiap urusannya. Insya Allah. Ya, Alhamdulillah. Barakallahu fikunna jami'a. Jazakunallahu khairan katsir. Semangat ya. Bagaimana tilawah Al-Qurannya? Tadarusnya gimana? Mbak Mahat? Alhamdulillah. Ya, harus punya target ya. Jangan kita sia-siakan Ramadan ya. Karena Masya Allah ini adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang sangat istimewa dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Jadi maksimalkan karena belum tentu kita bertemu lagi dengan Ramadan di tahun depan ya. Jadi maksimalkan. Sudah Ustazah. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi harus ada target ya. Harus ada target. Ya. Tetapi jangan asal baca buru-buru, nggak mengabaikan hukum tajwidnya. Jangan, tetap dengan hukum tajwid, dengan tartil, ya dengan tartil sesuai dengan kaidah hukum tajwid. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua untuk memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan ini, diberikan kesehatan yang sempurna ya, sehingga kita bisa maksimal di dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Afwan ya, jika di dalam penyampaian anak ada hal-hal yang kurang berkenan atau jika terdapat kesalahan di dalam penyampaian ilmu, itu murni kesalahan datangnya dari anak pribadi, kepada Allah hamba mohon ampun. Baik, mari kita tutup kelas kita dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah wa doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustazah, jazakallahu khairan. Wa iyak. Semoga Ustazah sehat selalu. Amin, Allahumma amin. Belum sesi Din. Ya.